Aku percaya bahwa sistem pendidikan saat ini tidak benar-benar mendorong kita untuk memahami tentang uang. Tujuan mereka lebih kepada mencetak karyawan yang patuh dan menjalankan perintah. Jika kita perhatikan, sistem sekolah justru bertentangan dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan nyata. Jangan berbuat salah, ikuti perintah, kerjakan ujian sendirian, jangan bekerja sama, dan selalu ada satu jawaban benar. Padahal dalam kehidupan nyata, seringkali ada banyak solusi untuk satu masalah. Kita keluar dari sekolah dengan ketakutan besar akan kesalahan. Kita diajarkan untuk bekerja sendiri, tidak kolaboratif, dan selalu mengejar jawaban yang benar. Akibatnya, semangat belajar anak-anak perlahan mati. Anak-anak yang awalnya antusias datang ke sekolah, malah diberi perintah. Duduk diam, jangan bicara, dan jangan peduli pada minatmu. Tidak pernah ada guru yang bertanya, apa yang kamu minati? Kita diajarkan berdasarkan kurikulum, bukan berdasarkan apa yang ingin kita pelajari. Maka tak heran, banyak anak lulus sekolah tanpa tahu apa yang mereka inginkan, karena kreativitas dan semangat mereka sudah ditekan sejak dini. Ketika lulus, kita perlu memprogram ulang diri kita untuk mencari tahu apa sebenarnya yang membuat kita bersemangat, apa yang menjadi passion kita. Aku ingat saat pertama kali bertemu Robert di tahun 1984 di Hawaii. Ia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu? Saat itu aku sudah 2 kali dipecat dari pekerjaan yang sama. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin punya bisnis sendiri, meskipun aku tidak tahu apa-apa soal wirausaha. Aku tidak pernah dikelilingi oleh para pengusaha. Robert menjawab, aku sudah mulai beberapa bisnis dan semua temanku pengusaha. Aku merasa itu seperti jawaban yang aku butuhkan. 2 bulan kemudian, aku pun memulai bisnis pertamaku. Tapi sebagai mantan karyawan, aku punya anggapan keliru. Aku pikir aku akan punya waktu bebas, aku bisa bangun siang, kerja kapan saja. Ternyata justru sebaliknya. Ketika memulai bisnis, kamu bekerja 24 jam sehari. Tidak ada waktu luang. Inilah salah satu mitos terbesar yang aku pelajari dari transisi karyawan ke pengusaha. Wirausaha bukan untuk mereka yang lemah hati. Setiap hari kamu dihadapkan pada masalah baru yang tidak terduga. Tapi disitulah letak kekuatannya. Menjadi pengusaha adalah jalan cepat menuju pengembangan diri, karena setiap hari kamu harus menghadapi tantangan langsung. Tidak bisa menghindar. Banyak bisnis gagal karena para pendirinya masih berpikir seperti karyawan. Aku tahu satu orang di Phoenix yang langsung menyewa kantor mewah, membeli perabot mahal, bahkan mempekerjakan sekretaris, padahal belum menghasilkan Rp1 pun. Dia pikir itulah citra pengusaha. Padahal seharusnya hasilkan uang dulu, baru sewa kantor jika memang dibutuhkan. Kebanyakan pengusaha sukses memulai dari rumah. Orang-orang sering berhenti dari pekerjaannya, lalu memulai bisnis paruh waktu. Tapi karena tekanan finansial, mereka kerap mengambil keputusan yang buruk. Makanya, saran terbaik bagi karyawan adalah tetap bekerja sambil membangun bisnis kecil sebagai sampingan. Gunakan waktu luang, bukan waktu main game atau menonton TV untuk mengembangkan usahamu. Ada satu studi tentang orang-orang yang hidup di atas 100 tahun. Mereka menemukan 3 kesamaan. Mereka punya tujuan, mereka optimis, dan mereka tangguh dalam menghadapi rintangan. Menurutku, 3 hal ini juga merupakan kunci menjadi wirausahawan yang baik. Jika kamu tidak tangguh, tidak bisa bangkit dari kegagalan, maka sebaiknya jangan masuk ke dunia bisnis. Banyak orang terlalu takut kehilangan keamanan gaji tetap, tapi kamu bisa tetap di pekerjaan penuh waktumu, sambil membangun bisnis paruh waktu secara serius. Kuncinya adalah menemukan apa yang benar-benar bermakna bagi dirimu. Begitu kamu tahu apa yang penting bagimu, maka keputusan hidup jadi lebih mudah dan bermakna. Sayangnya hal-hal seperti ini tidak diajarkan di sekolah. Mereka hanya menyuruh kita duduk, diam, dan kerjakan soal ujian sendiri tanpa membuat kesalahan. Padahal satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan melampaui zona nyaman, meskipun hanya sedikit. Aku juga tidak suka membuat kesalahan, tapi aku belajar bahwa dalam kesalahanlah pelajaran paling berharga muncul. Jika kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan, kita menjadi lebih bijak. Bukan tentang lakukan yang kamu cintai, lalu uang akan datang. Melainkan,
Lakukan yang kamu cintai. Temukan masalah yang bisa kamu selesaikan. Berikan kontribusi nyata dan bekerja keraslah. Maka uang akan mengikuti. Aku lebih suka berpikir bahwa aku membuat kontribusi daripada hanya menjual produk. Banyak orang bilang mereka ingin membuat perubahan di dunia, tapi tidak mau menjadikan produknya sebagai bisnis yang serius. Kalau kamu benar-benar percaya bahwa produkmu bisa membantu banyak orang, maka kamu punya tanggung jawab untuk memastikan bisnis itu sukses, agar orang-orang bisa tahu dan merasakan manfaatnya.